Welcome back to my YP channel. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai 4 negara di dunia dengan laporan 0 kasus COVID-19 menurut katadata.co.id pada tanggal 28 April 2020. Seperti yang saya katakan, ini merupakan new update mengenai 0 kasus COVID-19. Negara apa sajakah itu? So, mari kita lihat. Pertama, saya akan menjelaskan kalian mengenai COVID-19. Sebelumnya, pasti ada yang masih bertanya, apakah itu COVID-19? COVID-19 merupakan kepanjangan dari coronavirus yang merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Dengan gejala-gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi, tetapi hanya memiliki gejala ringan, dan COVID-19 dapat disembuhkan. Lalu, bagaimana kasus COVID-19 di dunia? Nah, di dunia saat ini terdapat 185 negara atau teritorial yang telah melaporkan temuan kasus COVID-19 alias penyakit akibat virus corona. Secara total terdapat lebih dari 3 juta kasus yang sudah dilaporkan. Namun, masih ada sederet negara yang belum melaporkan satu kasus. Beberapa negara di antaranya adalah berlokasi jauh dari negara-negara epicentrum corona dan relatif sulit diakses. Sedangkan yang lainnya adalah negara-negara yang pemerintahnya yang sangat tertutup. Nah, sesuai dari apa yang telah saya katakan pertama, jika Anda penasaran, tetap ikuti video saya. Baik, negara pertama yang akan kita kunjungi yaitu negara-negara di Kepulauan Pasifik. Kepulauan Pasifik merujuk pada puluhan ribu pulau di Samudra Pasifik. Sejauh ini, baru 6 negara atau teritorial di kawasan tersebut yang sudah melaporkan temuan kasus COVID-19. Sedangkan negara teritorial yang masih bebas corona seperti Solomon Island, Vanuatu, Samoa, Kiribati, Mikronesia, Tonga, dan The Marshall Islands, Palau, Tuvalu, dan Nauru. Pemerintah setempat telah memperketat pengawasan di antaranya dengan menerapkan larangan perjalanan hingga penutupan perbatasan. Penjabat WHO menyatakan pemantauan dan persiapan perlu dilakukan terus. Apalagi, infrastruktur dan kapasitas sistem kesehatan di kawasan tersebut terbatas. Negara-negara rentan terhadap penyakit menular bahkan tanpa COVID-19. Kata Direktur WHO untuk Divisi Dukungan Teknis di Pasifik, Corinne Capuano, seperti dikutip Australian Broadcasting Corporation. Pertengahan April lalu, Guardian melaporkan Marshall Islands mendatangkan ventilator dari Taiwan. Meski belum ada temuan kasus COVID-19, negara tersebut juga mendapat bantuan perlengkapan dari WHO. Kemudian, negara kedua yaitu Turkmenistan. Negara Asia Tengah Turkmenistan juga belum melaporkan satu kasus corona. Meskipun beberapa pihak mencurigai data tersebut, ini lantaran negara pimpinan Gurbanguly Berdimuhamedov ini terkenal sebagai negara paling tertutup di dunia. Sebagai gambaran, Turkmenistan berbatasan darat dengan 4 negara yang semuanya mencatat kasus corona. Iran lebih dari 91.000 kasus, Kazakhstan lebih dari 2.800 kasus, Uzbekistan lebih dari 1.900 kasus, dan Afghanistan lebih dari 1.700 kasus. Martin McCaughey, profesor dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, yang mempelajari sistem kesehatan di Turkmenistan, mengatakan statistika kesehatan resmi dari pemerintah Turkmenistan yang terkenal tidak bisa diandalkan.
Bahkan Menteri Luar Negeri Turkmenistan membantah dugaan bahwa pihaknya telah menyembunyikan fakta terkait penyebaran corona. Bila ada satu kasus terkonfirmasi, kami akan segera menginformasikannya, kata dia dalam konferensi pers tanggal 22 April 2020. Seperti dikutip Al-Zaira, dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Turkmenistan Nur Muhammad Amanepasov mengatakan negara yang memiliki 20.000 alat tes corona dan telah memesan 40.000 alat tes dari Rusia, Turki, dan Jerman. Meskipun tak ada publikasi tentang beberapa banyak orang yang sudah dites, sebanyak 152 orang dalam zona karantina. Kebanyakan dari mereka adalah warga Turkmenistan yang bekerja sebagai supir dan awak kapal. Mayoritas pintu-pintu masuk di perbatasan telah dibuka. Nur Muhammad mengatakan pihaknya juga telah mempersiapkan untuk membuka pintu-pintu perbatasan dengan Irak. Selanjutnya negara ketiga yaitu Tajikistan. Tajikistan juga belum melaporkan satupun kasus corona alias 0 kasus. Meskipun dikutip dari Radio Free Europe atau Radio Liberty, terdapat peningkatan laporan kasus pneumonia dan penyakit pernafasan yang fatal, serta pemakaman dengan prosedur seperti untuk penyakit menular. Sumber RFA RL mengatakan mereka menerima jenazah-jenazah dibungkus dengan kain dan berbau klorin. Jenazah tersebut tidak boleh dibuka. Sumber lain mengatakan adanya keluarga yang harus melakukan pemakaman tanpa jenazah. Terdapat juga kasus di mana ambulans langsung membawa jenazah ke pemakaman dan keluarga hanya diperbolehkan untuk upacara singkat beberapa meter dari ambulans. Pemerintah Tajikistan dilaporkan melakukan tekanan terhadap media dan memberitakan seputar masalah kesehatan. Pemerintah menuding media menyebarkan rumor yang salah dan membuat kepanikan. Situs berita Akhbar diblok pada 22 April setelah mempublikasikan artikel tentang peningkatan kasus penyakit misterius dan kematian di negara tersebut. Dua jurnalis lokal dipanggil polisi untuk diinterogasi setelah mempertanyakan informasi dari Kementerian Kesehatan dalam konferensi pers. Tajikistan berbatasan darat dengan Tiongkok, yang merupakan epicentrum awal virus corona. Negara tersebut juga berbatasan dengan 3 negara yang lainnya yang telah melaporkan temuan ratusan hingga ribuan kasus corona yaitu Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan Afghanistan. RFA atau RL mencatat berdasarkan data statistika Tajikistan per 27 April, tes corona di negara berpenduduk 9 juta jiwa tersebut baru dilakukan terhadap 4.100 orang. Kementerian Kesehatan Tajikistan menyatakan punya 46.900 tes dari Rusia, Tiongkok, dan Jerman. Di sisi lain, negara tersebut hanya memiliki satu laboratorium di kota Dushanbe atau ibu kotanya sendiri, di mana sejatinya sampel tes juga dikirim ke laboratorium di Rusia dan Inggris untuk mengantisipasi error di laboratorium Dushanbe, namun praktik tersebut berhenti seiring penutupan penerbangan internasional mulai 19 Maret 2020. Negara keempat dan terakhir yaitu South Korea atau Korea Utara. Masih menyatakan nihil kasus corona meski negara tetangganya, Tiongkok dan Korea Selatan mencatat puluhan ribu kasus. Namun beberapa media melaporkan adanya kasus kematian tentara dan sipil di negeri pimpinan Kim Jong-un tersebut karena gejala yang mirip corona. Pada Februari, Daily NK, media yang berbasis Korea Selatan dan fokus pada pemberitahuan soal Korea Utara, memberitakan sebanyak 5 orang meninggal karena COVID-19 di Sinuiju, kota hubungan perdagangan yang berbatasan dengan Tiongkok. Surat kabar Korea Selatan Kosun Bo juga pernah melaporkan soal 2 orang yang diduga terinfeksi corona di kota tersebut. Sedangkan pada awal Maret, Daily NK memberitakan sebanyak 180 tentara dari berbagai markas meninggal dunia karena gejala yang mirip dengan COVID-19. Sedangkan sebanyak 3.700 lainnya di karantina. Ini berdasarkan informasi dari sumber militer di Korea Utara. Otoritas dilaporkan telah memerintahkan rumah sakit militer untuk melakukan disinfeksi terhadap area karantina dan para tentara yang sakit. Disinfeksi dengan menggunakan metil alkohol alias metanol baru-baru ini.
Daily NK memberitakan bahwa seorang warga Korea Utara yang melarikan diri ke Tiongkok dan ditembak penjaga perbatasan dinyatakan positif COVID-19. Di tengah pandemi corona, rumah sakit modern dibangun cepat di Pyongyang. Seremonial pembangunan rumah sakit terjadi pada pertengahan Maret 2020 dan dihadiri oleh pimpinan Korea Utara, Kim Jong-un. Ia mengatakan keputusan pembangunan rumah sakit dibuat dalam Partai Buruh pada Desember 2019. Ini seiringan kesadaran tak adanya tempat pelayanan medis yang sempurna dan modern, bahkan di ibu kota, katanya. Kim Jong-un mendeklarasikan pembangunan rumah sakit tersebut sebagai prioritas pertama. Pembangunan ditargetkan rampung secepatnya, yaitu sebelum peringatan pendirian 75 tahun Partai Buruh pada Oktober 2020. Untuk itu, rencana-rencana proyek konstruksi lainnya tahun ini ditunda, sehingga Korea Utara masih tetap dengan konsistensinya menyatakan bahwa negaranya masih memiliki 0 kasus COVID-19. Nah, jadi apa hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah penularan kasus COVID-19? Yakni, pertama, selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Gunakan masker ketika berpergian keluar rumah atau bertemu orang yang tidak kita kenal. 3. Stay home atau di rumah aja. Yakni, lakukan segala kegiatan Anda di rumah sebaik mungkin. Karena akan lebih baik jika menjaga diri di rumah daripada berkeliaran di luar rumah yang belum tentu aman untuk kita lalui atau kerjakan. Yang keempat, yaitu social distancing atau jaga jarak. Ketika kita keluar rumah, akan lebih baik untuk jaga jarak agar kita dapat terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Yang kelima, yaitu olahraga. Olahraga sangatlah penting karena olahraga dapat meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh, sehingga virus COVID-19 akan susah masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu work from home, di mana work from home berarti bekerja dari rumah. Bekerja tidak hanya diartikan dalam bekerja sebagai pekerja, tapi bekerja juga dapat dilakukan sebagai belajar dari rumah dan melakukan segala aktivitas kegiatan di rumah seperti berkebun, berladang, bersih-bersih, dan lainnya. Jadi, jika kalian melakukan keenam kegiatan ini, maka saya jamin COVID-19 tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh Anda dan keluarga Anda. Nah, sekian video saya hari ini mengenai 4 negara yang masih melaporkan 0 kasus COVID-19. Dan remember, safety first, and thank you for watching my video. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa berkomentar, like, dan subscribe my channel ini. Terima kasih.